guys, ketemu lagi di Tahu Isi Podcast GKIPIK. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Nah, kita masih di tema seri Tahu Isi Pelayanan Ministry Adultery, masih tema yang sama dan bintang tamu kita juga masih sama. Dari episode yang berikutnya kita masih lanjut nih, Ko Surya dan Bro Rizko. Kita mau ngobrolin yang masih dengan topik yang sama tentang pelayanan. Nah, kita sering dengar nih ya, pelayanan itu harus bayar harga. Gimana menurut kalian? Bayar harga tentulah ya. Kalau namanya melayani, tentu bayar harga. Karena melayani ini bukan berarti kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Oke. Gitu. Kalau saya bekerja untuk mendapatkan sesuatu, itu bukan pelayanan namanya. Gitu. Atau saya bekerja demi sesuatu, itu ya bukan pelayanan. Gitu. Tapi melayani itu adalah saya melakukan sesuatu karena saya sudah mendapatkan sesuatu. Ya, dalam konteks yang kita bicarakan ini, dalam konteks pelayanan di gereja atau pelayanan kepada Tuhan. Jadi sebetulnya saya melayani karena saya sudah mendapatkan kasih Tuhan. Saya sudah menerima kasih Tuhan, karya pengorbanan Yesus di atas salib. Itu sudah berdampak bagi kehidupan saya. That's why saya melayani gitu. Ya. Tapi seberapa jauh kita harus bayar harga gitu ya? Kadang kan kita merasa, oh saya ingin jadi orang Kristen yang baik gitu ya. Jadi saya harus pelayanan lah, saya harus bayar harga gitu. Kalau saya, aduh pelayanan ya diminta malas-malas, aduh rasanya kurang baik gitu. Atau oh semakin saya bayar harga, itu semakin rohani. Oh ya, saya mumpung ini keinget ya. Di gereja kita kan ada Kreisel. Di bab 3 kalau nggak salah buku yang pertama topiknya tentang bayar harga. Iya. Jadi kalau ingat sebagian dari harga situ. Seorang murid ya, betul. Harga seorang murid, wah ini mantap nih ingat. Jadi itu kan bahkan sebelum ikut Yesus sudah tahu gitu ya, ada harga yang perlu dibayar gitu. Cuma itu konteksnya agak berbeda ya sama pertanyaan tadi. Meskipun itu semakin kenal Yesus, bayar harganya itu baru semakin clear ya. Mungkin awal-awal not that clear gitu ya, masih buram-buram, kirain ya cuma berkorban waktu. Oh, semakin lama melayani bukan hanya berkorban waktu, korban perasaan, bro. Iya, diminta korban perasaan. Nah, itu. Bukan awal-awal dikirain cuma berkorban harta ya. Ya kalau dia punya banyak harta itu no problem gitu. Tapi ternyata yang diminta tuh komitmennya tinggi gitu. Wah, itu dia susah gitu. Bahkan sampai mungkin ya hal yang terbaik yang dia punya, dia harus berikan itu, dia harus relakan itu. Nah, itu yang belum semua orang bisa. Jadi seberapa jauh ya harus bayar harga itu ya? Apakah pelayanan itu kita harus berikan segalanya gitu? Pertama saya kira kita perlu paham bahwa pelayanan itu sebagai salah satu aja spiritual practice. Oke, ketika saya percaya kepada Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka ada banyak hal yang kemudian mengkonekkan saya dengan Tuhan. Bisa itu melalui doa, baca firman, gitu ya. Dan pelayanan juga termasuk di dalamnya. Jadi ini one of spiritual practice yang perlu dilakukan yang perlu ada dalam kehidupan seorang Kristen gitu. Jadi kalau saya sebut saya Kristen, saya pengikut Yesus, tetapi saya tidak melayani, nah itu tanda tanya. Itu sama aja dengan kayak saya sebut diri saya seorang Kristen, saya kenal Yesus, saya pengikut Yesus, Yesus Tuhan saya, tapi saya nggak baca Alkitab, bro. Gitu. Nah itu tanda tanya sebetulnya. Dari mana saya bisa kenal Yesus? Gitu. Kalau melayani konteksnya berarti dari mana saya bisa hidup seperti Yesus? Yesus melayani. Yesus berkorban, bro. Gitu loh. Nah, saya melayani enggak? Seperti Yesus enggak? Kalau enggak, saya enggak klop nih sama Yesus. Saya enggak connect nih sama Yesus. Gitu. Saya bukan pengikut dia dong.
Dia lakukan pelayanan tapi saya enggak. Dia berkorban, saya enggak gitu. Ya, tapi kan pelayanan itu kan ada apa ya? Banyak sekali kalau di gereja ditawarin. Kalau kita apakah wah ini karena kita harus pelayanan diambil semua gitu. Iya. Kan kita mau bayar harga nih. Ini kita kerjain, ini kita kerjain. Bisa burn out juga tuh lama-lama. Nah, kalau saya sih melihat juga gitu ya. Ini kalau menurut pandangan saya nih, setiap orang itu ada seasonnya gitu kan. Ada masanya mungkin remaja, pemuda, berkeluarga, keluarga muda, keluarga lebih ini. Dan di sini yang justru butuh hikmat bijaksana. Karena setiap orang itu masanya berbeda-beda gitu kan. Kalau misalkan pelayanan itu kita hanya terpatok artinya berada di gereja, melakukan aktivitas pelayanan di gereja, itu satu pandangan yang mungkin kurang lengkap sebetulnya kan. Contoh misalnya saya berkeluarga, punya istri, punya anak gitu kan. Kalau misalkan saya berkomitmen sama Tuhan dan setiap hari di gereja 90% waktunya, pasti itu akan berantakan di rumah atau di keluarga gitu kan. Saya nggak spend waktu dengan anak, nggak ada waktu untuk diskusi dengan pasangan atau berdoa bersama, itu akan ada, benar ya? Pasti ada kan ya? Betul. Bukan. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, apakah pelayanan saya di gereja berbuah? Malah mungkin jadi batu sandungan. Kalau tiba-tiba anak saya protes-protes misalnya gitu ya, sama teman-temannya ngobrol-ngobrol, wah ini papanya di gereja terus nggak tahu ngapain nih, padahal di rumah nggak benar misalnya. Itu kan berpengaruh ya. Jadi apakah betul? Ya tentu harus ada hikmat bijaksana. Gimana bagi waktunya, pelayanan mana yang diambil. Kalau dibilang bayar harga, seberapa besar bayar harga, saya sebenarnya kepikiran yang Coach Surya share tuh. Yesus bayar harga seberapa besar? Ini ada ayatnya nih. 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita berat. Jadi ya. Dia lanjut ngomong nih. Jadi begini aja sih. Kadang-kadang itu muncul ya. Kadang ya saya setuju tadi ya yang Rizko ngomongnya. Jadi pelayanan itu jangan kita kotak-kotakin ini di gereja doang. Gitu. Di keluarga gimana dong gitu. Ya. Kadang ya waktu saya melayani istri saya, kadang ya nggak selalu ya semua smooth ya. Ya kadang-kadang bisa dapat feedback yang nggak enak juga gitu loh. Dan saya juga sebagai manusia biasa, ya saya bisa kesel juga loh. Maksud saya baik, mau melayani istri, keluarga gitu kan ya. Anak-anak, wah tapi kok responnya nggak seperti yang saya harapkan. Saya kesel gitu kan ya. Nah lalu firman Tuhan muncul nih. Wah, kamu baru begitu aja. Yesus mati disalibkan, berkorban. Lu baru terus sebagai gambaran sempurnanya. Iya, baru kesel aja gitu. Udah ya udah. Habis itu saya cool down karena firman Tuhan sudah menegur saya. Tentu saya percaya itu Roh Kudus yang buat itu pops up gitu ya dalam pikiran saya ya. Nah, ayat firman Tuhan lalu buat saya feeling saya bisa cool down lagi begitu ya. Tapi ini setuju banget sih tadi sama yang Bro Rizko ngomong ya. Jadi kadang waktu kita bahas pelayanan ini kayak gini, kita ngomong pelayanan, pikiran kita tuh pelayanan adalah yang di gereja gitu ya. Padahal keseluruhan hidup kita adalah pelayanan yang kita nggak bisa bagi-bagi. Termasuk di rumah kita juga melayani tadi Coach Surya bilang melayani istri, melayani anak, keluarga, di pekerjaan pun juga kita keseluruhan hidup kita lah itu adalah pelayanan ya kepada Tuhan gitu ya. Nah, pengen nanya juga nih pendapat kalian. Semakin kita giat, semakin kita membayar harga melayani, Tuhan itu semakin sayang nggak sih sama kita? Atau kalau misalnya dikasih pelayanan kita tolak lama-lama, aduh Tuhan males deh. Tuhan juga, aduh malas melayani kita. Gimana menurut kalian? Kadang-kadang itu pikiran itu bisa muncul loh. Transaksional ya? Iya kan cukup sering ya saya memberitakan Injil kembali ya kepada orang-orang Kristen. Cukup banyak yang menggambarkan bahwa mereka itu mengkaitkan mereka selamat atau tidak dengan apakah mereka sudah berbuat baik buat Tuhan enggak.
kita buat sesama enggak. Nah itu memang mungkin ada kaitannya dengan pertanyaannya Andi tadi. Jadi kita sebagai manusia biasa kita sangat mudah ya mengasosiasikan apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita berikan. Jadi itu kayak transaksional seperti yang kamu ngomong. Jadi dengan demikian kita juga menggambarkan bahwa kita diterima di hadapan Allah karena kita berbuat baik, karena kita melayani Dia, melayani sesama, gitu. Itu kuat kaitannya. Tapi saya juga berpikir gitu kan ya, ingat-ingat misalnya waktu kita masih berbuat dosa, Tuhan Yesus sudah mau berkorban nyawanya untuk kita. Gitu. Istilahnya kita masih orang nyebelin nih, masih bersalah gitu di mata Tuhan. Tapi kok Dia mau gitu? Dia mau disalib nanggung salahnya kita. Kita yang salah, Dia yang disalib. Terus Dia bilang, oke, ini Dia disalib demi kita. Artinya apa? Artinya kan waktu itu digambarin itu gambarnya sayangnya itu luar biasa gitu. Kita masih belum melakukan apa-apa aja Dia udah sayangnya luar biasa. Mungkin yang Rizko ngomong tadi ini ya, Roma 5 ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, itu ayatnya. Bukan berarti waktu lu baik-baik loh, bro. Itu. Waktu kita ini masih seorang berdosa, Yesus sudah mati di salib untuk kita, gitu. Jadi apakah Dia makin sayang atau enggak terhadap itu kan awalnya aja udah begini gitu. Artinya kan kalau nggak salah ayatnya sama tadi Galatia 5:13 itu kita merdeka nih. Kita sebenarnya bebas bisa melakukan apa aja. Cuman kan jangan pakai kebebasannya itu untuk berbuat dosa. Gitu. Tapi layanilah seorang dengan yang lain. Nah, cuman pertanyaannya berikutnya nih, kalau itu tidak mengubah cinta kasih Tuhan karena kita melayani bukan sebagai transaksional dan kasih Allah itu sudah final. Kita ngapain dibayar harga nih? Ya, menarik juga. Untuk menjadi semakin serupa Yesus sebetulnya. Karena kan kita mungkin ya sekarang ini hidup kita nih ya banyak yang dengerin juga ya, kita belum sempurna guys, kita masih on proses. Tapi you have to make sure bahwa kamu ada dalam proses ini gitu loh. Kalau kita udah selamat nih, kalau kita terima Yesus, percaya Yesus, kita diselamatkan, maka kamu perlu tahu juga bahwa kamu ada dalam proses ini. Gitu loh, proses pengudusan. Proses menjalani ketekunan di dalam iman. Gitu loh. Nah, jadi kita kalau ada dalam proses ini, maka kita day by day ya, case by case yang kita hadapin ya, untuk menjadi semakin dewasa, semakin serupa dengan Yesus. Nah, kesempurnaan itu nanti waktu kita berhadap-hadapan dengan Yesus. Gitu loh. Tuhan ngomong, saya kenal kamu hambaku yang setia. Itu yang sempurna. Gitu. Jadi sekarang ini memang masih on proses gitu. Nah, sejauh apa kita berkorban, ya nikmati aja proses itu gitu. Ya sekarang kita lagi berkorban apa? Gitu. Jangan juga terlalu berlebihan seperti yang kamu ngomong tadi ya. Pelayanan itu dimulai dari sebuah panggilan sih sebetulnya. Kalau kita diajak melayani, pertama kita lihat Tuhan taruh beban itu enggak buat saya. Nah, kalau saya kurang skillful di sana, apakah Tuhan bisa enggak kita minta karunia Tuhan melengkapi kita gitu. Sejauh apa kamu bisa berkorban? Karena pelayanan selalu menuntut pengorbanan. Mulai dari berkorban waktu, kamu harus kasih effort lebih dari apa yang kamu ada. Sekarang mungkin memikirkan hal yang mengeluarkan ide atau pikiran yang mungkin belum pernah kamu pikirkan selama ini. Kadang-kadang challenge-nya itu bukan di bidang yang kamu tekunin gitu loh.
Tapi kesempatan ini terbuka buat kamu tuh melayani. Nah, kamu berkorban dalam hal apa? Belajar lagi hal yang baru. Itu berkorban, bro. Gitu loh. Jadi juga kadang menuntut kamu harus mengeluarkan tabunganmu, mungkin ya merelakannya untuk sesama saudara seiman. Gitu. Karena ini melayani. Bagi yang melayani di bidang sosial ya, kadang juga menuntut itu ya, kadang ya. Oke. Jadi gitu. menarik sekali ya pembicaraan hari ini. Jadi sebenarnya kenapa kita pelayanan membayar harga, karena Tuhan itu sudah lebih dulu untuk kita, dan kita adalah sebagai reaksi kita gitu ya, sebagai respon kita, bukan untuk menambah cinta kasih Tuhan gitu ya. Seperti itu ya. Dan tadi juga ada poin yang menarik bahwa keseluruhan hidup kita adalah pelayanan ya, bukan di gereja. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menyeimbangkan, karena dimanapun kita berada, kita adalah pelayan Tuhan. Betul gitu ya. sekali. Oke, thank you banget nih waktunya, Ko Surya, Bro Rizko. Buat teman-teman juga yang mendengarkan ini, kalau ada tema-tema yang topik-topik yang ingin dibahas di dalam podcast Tauisi, kalian bisa mengirimkan ke email kita podcast.ggkipik@gmail.com ya. Kalau kalian juga pengen mendengarkan podcast-podcast yang keren dan tidak kalah menarik dengan yang ini, kalian bisa subscribe ke YouTube kita GKI Epic atau Spotify kita Tahu Isi ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.